Dihina keluarga besar suami, make upku seperti badut saat hadiri pernikahan adik ipar. 2 tahun kemudian kubuktikan keahlianku. Aku, Dinda, berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang sudah dipoles riasan dengan penuh harapan. Hati ini berdebar-debar, berpadu dengan kegelisahan yang luar biasa. Hari ini adalah hari pernikahan adik iparku, Lia. Dan aku tak ingin tampil buruk di hadapan keluarga besar suamiku. Meski aku tahu, sepertinya apa yang aku lakukan tak akan pernah cukup bagi mereka. Aku berusaha merias wajah sendiri, memilih warna lipstik merah muda yang lembut dan sedikit sentuhan eyeshadow yang tidak terlalu mencolok. Aku ingin terlihat cantik, namun tetap sederhana. Mengingat betapa berbedanya standar kecantikan yang dipegang keluarga suamiku dibandingkan dengan apa yang aku percayai. Sesampainya di acara pernikahan, pandanganku langsung tertuju pada kerumunan orang-orang yang telah berkumpul. Mereka tampak sangat elegan dengan busana yang mahal dan makeup yang sempurna, seperti yang selalu mereka harapkan dari seorang wanita. Aku merasa terasing, seperti bukan bagian dari mereka. Namun, aku berusaha keras untuk tetap tampil percaya diri, menyapa setiap orang dengan senyuman yang kutarik paksa. Tante Vita, yang selalu saja memperhatikanku dengan pandangan tajam, langsung melontarkan ejekan begitu melihatku. "Dinda, mukamu kayak badut," serunya dengan tawa yang terdengar begitu menyakitkan. Ada kejamnya dalam kata-katanya yang membuat hatiku serasa terkoyak. Aku berusaha tersenyum, namun senyumku terasa kaku. Tidak lama kemudian, Bu Yani, mertuaku, yang selalu berusaha menjadi pusat perhatian, menambah beban yang sudah cukup berat. "Dasar kampungan, tidak tahu tata krama," ujarnya dengan nada yang lebih pedas. Aku menunduk, tidak mampu menjawab apa-apa. Lia, adik iparku, hanya tersenyum sinis. Senyum yang terasa menyakitkan dan menghina, seolah dia menikmati setiap kali aku dihina oleh keluarganya. Mas Milzam, suamiku, yang seharusnya membelaku, hanya diam 1000 bahasa. Aku tahu dia merasa canggung, bahkan malu. Dia hanya mengusap punggung tanganku dengan lembut. Namun itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang menggelora di dadaku. Aku berjalan menjauh dengan langkah pelan, mencoba menahan air mata yang ingin meledak. Semua yang kulakukan rasanya sia-sia. Makeup yang aku pilih dengan hati-hati, dengan segala usaha yang kucurahkan, ternyata hanya dianggap sebagai bahan tertawaan. Aku merasa terhina, bukan hanya sebagai seorang wanita, tetapi juga sebagai istri dari anak mereka yang tidak pernah cukup di mata mereka. Sementara itu, di luar sana, di antara kerumunan orang yang tampaknya sibuk dengan tawa dan kebahagiaan mereka, aku hanya bisa merasakan betapa kecilnya aku di tengah keluarga besar suamiku. Di tengah semua penghinaan itu, aku berusaha menyembunyikan perasaan terluka. Aku tahu bahwa aku harus tegar, tidak boleh menunjukkan kelemahanku. Namun, perasaan ini tetap saja menggoreskan luka yang dalam. Apa yang salah dengan penampilanku? Kenapa mereka selalu merasa berhak untuk merendahkanku? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku sepanjang acara. Mas Milzam berusaha menenangkan, tapi kata-katanya tidak cukup untuk menghilangkan rasa sakit yang terpendam. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan perasaan ini merusak segalanya. Tidak, aku tidak akan diam saja. Jika mereka ingin melihatku sebagai seorang badut, maka aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Keputusan ini datang begitu saja, mendorongku untuk berubah, untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar wajah yang dianggap tidak cukup sempurna bagi mereka. Ini bukan hanya tentang membuktikan diri kepada keluarga suamiku, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku tahu bahwa hari ini adalah awal dari perjalanan yang panjang, penuh tantangan. Namun, aku juga tahu bahwa suatu saat nanti, mereka akan menyaksikan bagaimana aku bisa meraih impian yang telah lama kutunggu. Karena kali ini,
Aku akan berusaha lebih keras daripada sebelumnya. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa mengubah persepsi mereka. Meski itu membutuhkan waktu dan usaha yang tak sedikit. Sepulang dari resepsi, aku masuk ke dalam mobil dengan langkah berat. Tidak ada kata yang bisa diucapkan. Hanya sepi yang memenuhi udara di antara aku dan Mas Milzam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dan dia juga tampak bingung. Tidak tahu bagaimana cara menghiburku. Begitu sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar, menutup pintu, dan melepaskan semua topeng yang selama ini kutahan. Tanpa bisa kuendalikan lagi, air mata ini tumpah begitu saja. Aku menangis sejadi-jadinya, merasakan betapa perihnya penghinaan yang baru saja kuterima. Setiap kata yang mereka lontarkan, setiap tawa yang mereka gelar, seperti pisau yang menusuk hatiku. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain menangis. Merasa begitu kecil di hadapan mereka yang tak pernah melihatku lebih dari sekadar bahan tertawaan. Mas Milzam masuk ke kamar, duduk di sampingku, mencoba menenangkanku. Aku tidak ingin terlihat lemah di depannya. Namun aku tak bisa menahan lagi segala perasaan yang terpendam begitu lama. Kenapa keluargamu selalu merendahkanku? Aku akhirnya mengeluarkan pertanyaan yang selama ini menghantui pikiranku. Suara aku serak, hampir tak terdengar. Seakan setiap kata yang keluar dari mulutku tertahan oleh rasa sakit yang menggerogoti. Kenapa mereka selalu memandangku sebelah mata? Apakah mereka tidak melihat aku berusaha keras menjadi bagian dari mereka? Bahkan untuk sekadar dihargai dan diterima, aku harus berjuang lebih keras dari yang seharusnya. Mas Milzam menghela napas. Tampaknya berat untuk menjawab pertanyaanku. Aku bisa melihat kecemasannya di wajahnya. Ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Mereka hanya belum mengenalmu, Dinda. Jawabnya akhirnya dengan lembut. Tapi aku bisa merasakan ada sedikit keraguan dalam suaranya. Aku menoleh padanya, merasa sedikit kesal. Bukankah itu alasan yang sudah terlalu sering kudengar? Aku sudah cukup lama mengenal keluarganya, cukup lama berada dalam lingkaran itu, dan aku tahu benar betapa sulitnya mendapatkan pengakuan dari mereka. Semua yang kulakukan, seolah tak pernah cukup. Aku selalu saja merasa terpinggirkan, selalu berada di bawah bayang-bayang ekspektasi mereka yang tinggi. Aku tahu, seiring waktu, mereka tak akan pernah melihatku lebih dari sekadar istri dari anak mereka. Semua usaha yang telah kupersembahkan untuk keluarga ini, sepertinya tidak pernah dihargai. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku lelah, Mas. Aku lelah mencoba dan selalu gagal. Aku lelah menjadi bahan tertawaan, kataku dengan suara bergetar. Tubuhku terasa lemas. Tak ada kekuatan yang tersisa. Mas Milzam menggenggam tanganku dengan lembut, memberiku sedikit kekuatan. Aku tahu, Dinda, tapi jangan biarkan mereka mendikte hidupmu. Kamu lebih dari itu, lebih dari sekadar apa yang mereka pikirkan tentangmu, katanya. Suaranya begitu lembut, seolah mencoba meyakinkanku, tapi kata-katanya seperti melayang di udara. Pada saat itu, aku hanya bisa merasa sakit. Kata-kata itu tidak bisa menghapus perasaan yang terpendam dalam hatiku. Aku tahu, untuk bisa mengubah pandangan mereka, aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar berharap. Aku harus bangkit, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan pada mereka bahwa aku bisa lebih dari sekadar apa yang mereka lihat. Aku harus membuktikan bahwa aku bukan hanya istri dari Mas Milzam, bukan hanya wanita yang bisa dihina dan dipandang sebelah mata. Aku adalah Dinda, dan aku akan menunjukkan kepada dunia siapa aku sebenarnya. Mas Milzam kembali mencoba menghibur, namun aku tetap merasa kosong. Hatiku terasa hampa, tak ada lagi rasa percaya diri yang tersisa. Seolah-olah setiap langkah yang telah kuambil sejauh ini tak pernah berarti. Namun, di dalam hatiku,
Sesuatu mulai tumbuh. Sebuah tekad yang kuat, yang mungkin aku sendiri belum sepenuhnya sadari. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu yang akan mengubah pandangan mereka, dan yang terpenting, sesuatu yang akan membuat diriku merasa lebih baik, lebih berharga. Aku menatap cermin di kamarku. Wajahku yang baru saja dihina itu kini terlihat lebih tegas. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru permulaan. Aku harus berubah. Bukan untuk mereka. Bukan untuk siapapun selain diriku sendiri. Aku tidak akan lagi terjebak dalam rasa sakit yang membuatku merasa tak berharga. Aku akan berjuang, berusaha lebih keras dari sebelumnya. Karena, pada akhirnya, aku tahu bahwa hanya dengan membuktikan kemampuan diriku, aku bisa mengubah segalanya. Semua penghinaan yang kuterima hari ini, akan kujadikan bahan bakar untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini adalah titik balik dalam hidupku. Setelah malam itu, setelah aku menangis di kamar dan menghabiskan waktu berbicara dengan Mas Milzam, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak bisa lagi terus-menerus terjebak dalam rasa sakit dan penghinaan. Tidak, aku harus bangkit. Aku tahu ini tidak akan mudah, tetapi aku sudah cukup lelah menjadi bahan tertawaan. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku lebih dari sekadar penampilan yang mereka hina, lebih dari sekadar istri dari anak mereka yang selalu dianggap tidak cukup. Aku ingin mereka tahu bahwa aku punya sesuatu yang berharga, sesuatu yang patut dihargai. Itulah saat pertama kali aku merasa begitu jelas dalam hatiku bahwa aku akan membuktikan diri, bukan hanya kepada mereka, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku mulai berpikir dengan serius tentang bagaimana aku bisa mengubah keadaan ini. Semua kata-kata yang menyakitkan itu memicu rasa penasaran dan tekad yang lebih kuat dalam diriku. Aku mulai mencari tahu apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki diri. Aku tahu, jika aku ingin dihargai, aku harus memiliki keterampilan yang lebih daripada sekadar keindahan fisik. Jika mereka menganggap makeupku seperti badut, aku akan mengubahnya menjadi sesuatu yang memukau, bukan hanya sekadar penutup wajah. Aku akan menguasai seni ini. Aku akan belajar lebih dalam tentang makeup, bukan hanya untuk sekadar memperbaiki penampilanku, tetapi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa menjadi profesional di bidang ini. Aku mulai mencari kursus makeup online, membaca buku-buku tentang tata rias, menonton tutorial video di YouTube. Setiap kali aku memiliki waktu luang, aku menggunakannya untuk berlatih, mencoba berbagai teknik baru yang kulihat. Aku bereksperimen dengan warna-warna yang lebih berani, dengan bentuk riasan yang lebih rumit. Bahkan saat Mas Milzam dan aku duduk di rumah bersama, aku mulai merias wajahku di depan cermin, memeriksa setiap detail, dan mencoba untuk memperbaiki kesalahan yang aku buat. Aku tidak peduli jika itu tampak konyol atau memakan waktu. Aku tahu, ini adalah langkah pertama untuk mencapai tujuanku. Suatu hari, ketika Mas Milzam kembali dari pekerjaannya, dia melihat aku sedang berlatih dengan serius di meja rias. "Kamu sibuk apa akhir-akhir ini?" tanyanya. Nada suaranya penuh rasa ingin tahu, tetapi juga ada kekhawatiran. Aku tersenyum dan meliriknya sekilas, mencoba untuk tidak menunjukkan betapa seriusnya aku dengan proyek ini. "Aku sedang belajar sesuatu yang penting," jawabku sambil menggosok eyeshadow ke kelopak mata dengan hati-hati. Aku bisa merasakan tatapannya yang penasaran. Namun aku tahu ini adalah hal yang harus kulakukan sendirian, tanpa terlalu banyak campur tangan. Aku tidak ingin Mas Milzam merasa khawatir atau tertekan dengan keputusan yang baru saja kutetapkan. Selama berbulan-bulan, aku menyembunyikan niatku ini dari banyak orang, terutama keluarganya. Aku tidak ingin mereka tahu dulu. Mereka pasti akan menganggap aku hanya berusaha mengubah diri demi memenuhi harapan mereka, atau bahkan meremehkan usahaku. Aku lebih memilih untuk berlatih secara diam-diam, mengasah kemampuan dengan telaten,
dan membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa melakukannya. Setiap langkah kecil yang aku ambil membawa aku lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Aku merasa lebih percaya diri setiap kali aku menyelesaikan satu teknik makeup dengan sempurna. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang akhirnya bisa aku kontrol, yang sebelumnya selalu terabaikan oleh ejekan dan hinaan. Aku merasa seperti sedang menata kembali diriku, membangun kembali kekuatan yang telah lama hilang. Aku bahkan mulai membeli perlengkapan makeup yang lebih profesional, meskipun itu menguras tabunganku. Namun, aku tahu ini adalah investasi untuk masa depan. Investasi untuk diriku sendiri. Setiap kali aku membeli kuas makeup baru atau eyeshadow dengan warna yang lebih berani, aku merasa lebih dekat dengan impian yang mulai terbentuk dalam pikiranku. Aku ingin menjadi seorang makeup artist, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan pada dunia bahwa aku bisa mencapai sesuatu yang lebih dari sekadar menjadi istri dari seorang pria yang berasal dari keluarga yang selalu merendahkanku. Aku ingin mereka melihatku sebagai seorang profesional, sebagai seseorang yang memiliki keahlian yang patut dihargai. Setiap malam, setelah selesai berlatih, aku melihat hasil riasanku di cermin. Aku tersenyum puas, meskipun tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal, aku akan terus berjuang. Tidak peduli seberapa banyak mereka meremehkan atau menghina, aku akan membuktikan bahwa aku bisa. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan hanya si badut yang mereka anggap remeh. Aku akan menjadi Dinda yang mereka tak duga, seorang wanita yang bisa mengubah pandangan mereka, dan lebih dari itu. Aku akan menjadi wanita yang membanggakan diriku sendiri. Di acara keluarga berikutnya, aku tahu bahwa aku tidak bisa menghindari lagi. Meski sudah mempersiapkan diri dengan segala cara, rasa takut dan cemas tetap saja muncul. Aku tahu apa yang akan terjadi. Mereka akan kembali menghinaku, kembali menyebutku dengan sebutan-sebutan yang merendahkan. Meskipun aku sudah berlatih keras, meskipun wajahku terlihat lebih sempurna dari sebelumnya, aku tahu mereka takkan menghargai usaha itu. Aku bahkan bisa merasakan tekanan dari setiap langkah yang kuambil menuju rumah keluarga besar Mas Milzam. Namun, kali ini, aku bertekad untuk tidak membiarkan rasa malu itu menguasai diriku. Begitu sampai di rumah, aku langsung menuju ruang tamu. Sambil menyapa tamu-tamu yang hadir, aku berusaha menunjukkan senyum terbaikku. Meskipun di dalam hatiku terasa gelisah. Aku tahu, sepertinya, setiap mata yang memandangku sudah siap untuk menilai dan mengejek. Betapapun aku berusaha untuk tampil percaya diri, seolah-olah aku sudah tahu apa yang akan mereka katakan. Tante Vita, yang selalu menjadi pusat perhatian dengan sindiran-sindiran pedasnya, langsung menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Aku bisa merasakan tatapan tajamnya yang penuh dengan ejekan. "Tuh, Dinda, masih pakai makeup yang kayak badut," ledek Tante Vita. Suaranya lantang terdengar di seluruh ruangan. Semua orang yang mendengarnya langsung tertawa, dan aku bisa merasakan seakan dunia berhenti berputar sejenak. Rasa sakit yang muncul dari kata-katanya membuat perasaan ini hampir tak tertahankan. Aku ingin marah, ingin membalas, tetapi aku tahu jika aku melakukannya, itu hanya akan memberi mereka alasan untuk terus mengejekku. Aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun tubuhku terasa lemas. Lalu, Bu Yani, mertuaku, ikut menyela dengan suara dingin. "Kamu itu masih saja kampungan, Dinda," katanya sambil melirikku dengan pandangan yang penuh kecemasan. Mungkin dia berharap aku merasa malu. Mungkin dia berpikir aku akan merasa lebih rendah diri. Tetapi justru kata-katanya semakin menguatkan tekadku. Kali ini, aku tidak akan mundur. Aku tahu, meskipun mereka terus saja merendahkanku, aku harus bisa menghadapinya tanpa menurunkan harga diriku. Namun,
Setiap kata itu tetap terasa seperti tamparan yang mengingatkanku pada betapa kecilnya aku di mata mereka. Mas Milzam, yang berdiri di dekatku, tampak cemas. Aku bisa melihat sorot matanya yang tidak tahu bagaimana harus bertindak. Dia mencoba membelaku dengan berkata, "Jangan begitu, Tante. Dinda sudah berusaha keras." Tapi aku tahu, dia tidak bisa mengubah pandangan mereka. Aku bisa merasakan bahwa dalam hatinya, dia merasa malu, terjebak di antara keluarganya dan aku, wanita yang dia pilih untuk dinikahi. Mungkin dia merasa bahwa aku tidak akan pernah sepenuhnya diterima. Terkadang, aku merasa seperti aku berada di tempat yang salah, berusaha menjadi bagian dari sesuatu yang tidak pernah bisa menerima kehadiranku. Aku berusaha menenangkan diriku, mengingatkan diri bahwa aku sudah berubah. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan hidupku lagi. Aku memutuskan untuk tetap diam, meskipun hatiku sedang hancur. Aku tahu, jika aku melawan, aku hanya akan memberi mereka lebih banyak alasan untuk mengejekku. Aku harus lebih cerdas dari itu. Aku harus membuktikan bahwa aku bukanlah orang yang mereka anggap remeh. Sebuah suara kecil di dalam diriku berkata, "Sabar, Dinda. Ini hanya sementara. Mereka tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu akan pergi." Di dalam hatiku, aku mulai merencanakan langkah berikutnya. Aku tidak akan berhenti hanya karena mereka merendahkan diriku. Mereka mungkin menganggap aku seperti badut, tetapi aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku bisa lebih dari itu. Aku akan membuat mereka semua melihat betapa salahnya mereka menilai aku. Aku akan menjadi lebih baik. Aku akan membuat mereka semua terdiam, dan suatu hari nanti, aku akan menjadi wanita yang mereka kagumi, bukan hanya karena penampilanku, tetapi karena keahlianku. Setelah acara keluarga itu, aku merasa ada api yang menyala lebih besar dalam diriku. Rasa malu, ejekan, dan hinaan itu seolah memberi energi baru untuk terus berjuang. Aku tahu aku harus lebih dari sekadar merias wajah untuk menghadapi dunia ini. Aku perlu mengasah keterampilan yang lebih dalam dan lebih terarah. Itu bukan hanya soal penampilan, tetapi bagaimana aku bisa mengubah pandangan orang terhadapku, terutama keluarga besar Mas Milzam. Aku memutuskan untuk mengambil langkah besar berikutnya, mencari seorang mentor. Hari demi hari, aku mencari informasi tentang kursus makeup, tetapi aku tidak ingin hanya memilih kursus biasa. Aku ingin belajar dari seseorang yang benar-benar memiliki keahlian, seseorang yang bisa mengajarkanku dengan cara yang profesional dan mendorongku untuk berkembang lebih jauh. Aku menyelami berbagai forum online, membaca testimoni dari orang-orang yang pernah belajar dengan berbagai muat ternama, dan akhirnya menemukan Rara, seorang makeup artis yang sudah cukup dikenal di industri ini. Dia memiliki pengalaman yang luas, telah bekerja dengan banyak selebriti, dan portofolionya sangat mengesankan. Aku merasa, ini adalah kesempatan yang tidak boleh terlewatkan. Aku menghubungi Rara melalui pesan langsung di media sosial. Awalnya, aku hanya berniat bertanya-tanya saja tentang kelas makeup yang dia tawarkan. Tapi begitu dia membalas dengan cepat dan ramah, aku merasa ada harapan. Aku memberanikan diri untuk menanyakan apakah dia bersedia menjadi mentorku. Aku tahu permintaan itu cukup besar, tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus belajar dari yang terbaik. Tak lama setelah itu, dia menjawab dengan antusias. "Tentu saja, Dinda. Saya senang bisa membantu kamu. Mari kita mulai." Aku merasa bersemangat. Setiap pertemuan dengan Rara terasa seperti langkah baru dalam perjalanan yang sudah aku tentukan. Di setiap sesi pelatihan, aku merasa semakin yakin dengan pilihan yang aku buat. Rara tidak hanya mengajarkan teknik makeup, tetapi dia juga memberikan banyak wawasan tentang bagaimana membangun rasa percaya diri yang sebenarnya. "Kamu punya potensi, Dinda," kata Rara di suatu sesi,
Jangan biarkan penilaian orang lain menentukan siapa kamu. Kamu punya keahlian yang bisa bersaing dengan siapapun. Yang perlu kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri. Kata-kata itu, meskipun sederhana, benar-benar menyentuh hatiku. Aku merasa dipahami, merasa seperti ada seseorang yang percaya padaku, yang melihat potensiku yang mungkin selama ini aku abaikan. Setiap hari, aku melatih teknik-teknik baru yang dia ajarkan. Aku berlatih tidak hanya di depan cermin, tetapi juga pada teman-teman dekatku. Aku merias wajah mereka dengan penuh ketelitian, mencoba berbagai gaya dan teknik yang berbeda. Aku mencatat setiap detail yang diajarkan Rara dan berusaha untuk tidak hanya mengikuti instruksi, tetapi juga mengembangkan gaya pribadiku sendiri. Aku mulai merasa bahwa makeup bukan hanya sekadar tentang menutupi kekurangan, tetapi tentang menonjolkan keindahan alami setiap orang. Setiap wajah yang aku rias menjadi sebuah kanvas kosong yang bisa aku warnai dengan penuh kreativitas. Namun, meskipun aku merasa semakin percaya diri, aku tahu tantangan terbesar adalah meyakinkan keluarga Mas Milzam. Aku bisa merasakan mereka masih menganggapku remeh, meskipun aku sudah bekerja keras. Mereka tidak tahu betapa kerasnya aku berlatih untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak hanya bisa berdandan untuk acara keluarga, tetapi aku bisa menjadi seorang profesional yang dihormati di dunia makeup. Itu adalah tujuanku yang lebih besar, dan aku tidak akan berhenti sampai aku mencapainya. Rara juga mengajarkan tentang pentingnya branding diri sebagai seorang makeup artist. Dia memberi saran untuk membuat portofolio dan memulai media sosial yang bisa menampilkan hasil karyaku. Ini adalah cara terbaik untuk membangun kredibilitas, katanya. Aku mengikuti saran itu dan mulai mengunggah foto-foto hasil makeup yang aku buat, mulai dari teman-teman dekat hingga beberapa klien kecil yang aku dapatkan. Reaksi positif yang aku terima di media sosial memberi aku dorongan yang sangat besar. Aku merasa langkah kecil ini mulai membuahkan hasil. Meski masih banyak yang harus aku pelajari, aku tahu aku berada di jalur yang benar. Suatu hari, saat aku sedang belajar di rumah, Mas Milza mendekat dan melihat aku sedang asyik menata wajah model. "Kamu sudah jauh berkembang, Dinda," ujarnya dengan senyum tulus. Aku hanya tersenyum kecil, merasa bangga tapi juga malu. Rasanya, setiap usaha yang aku lakukan tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk keluarga kecil kami. Aku ingin Mas Milzam tahu bahwa aku tidak akan pernah menyerah untuk menjadi lebih baik. Aku ingin dia melihat bahwa aku bisa menjadi lebih dari sekadar istri yang dianggap biasa. Dengan setiap latihan, setiap kesalahan yang aku perbaiki, dan setiap keberhasilan kecil yang aku raih, aku merasa lebih dekat dengan impian yang kuinginkan. Aku bukan hanya belajar tentang makeup, tetapi tentang bagaimana menjadi diri sendiri yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Rara selalu mengingatkanku bahwa keahlian ini bukan hanya soal penampilan luar, tetapi tentang kemampuan untuk menyentuh hati orang dengan karya kita. Itulah yang ingin aku capai, menjadi seorang makeup artist yang bisa membuat orang merasa istimewa, yang bisa memberikan rasa percaya diri melalui karya-karyaku. Setiap hari yang aku jalani adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti. Aku sudah memulai, dan aku tahu tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Setelah berbulan-bulan berlatih dan memperdalam keahlian, akhirnya datanglah momen yang aku tunggu-tunggu, meski dengan perasaan campur aduk. Aku mendapatkan tawaran pertama untuk merias pengantin dari seorang teman kampus. Teman lama yang sudah lama aku kenal, Dini, menghubungiku dan mengatakan bahwa makeup artis yang menjadi partnernya mendadak batal, dan dia sangat membutuhkan seseorang untuk menggantikannya. Aku merasa terkejut, tapi juga senang. Ini adalah kesempatan yang sudah lama aku impikan. Namun,
Di balik kebahagiaan itu, aku juga merasa cemas. Ini akan menjadi ujian nyata pertama bagiku. Jika aku gagal, semuanya akan sia-sia. Aku takut mereka tidak akan puas dengan hasil kerjaku. Aku mengingat kembali semua ajaran Rara dan melangkah dengan penuh keyakinan. Setiap detil tentang pengantin yang harus aku persiapkan, setiap teknik yang harus kuasai, semuanya berputar dalam pikiranku. Aku mempersiapkan segala peralatan makeup dengan sangat hati-hati. Tentu saja, rasa gugup itu datang juga, tetapi aku berusaha untuk tidak menunjukkan keraguanku. Ini adalah saat untuk membuktikan bahwa aku sudah siap. Hari itu datang dengan cepat. Dini dan pengantin, yang bernama Lestari, sudah menunggu di rumahnya. Aku merasa jantungku berdebar kencang ketika aku tiba di sana, tetapi aku tetap berusaha untuk tersenyum dan berbicara dengan tenang. Lestari tampak sangat cantik, dan aku tahu ini adalah kesempatan emas untuk menampilkan kemampuan terbaikku. Aku meminta maaf terlebih dahulu jika ada hal-hal yang kurang sempurna, tetapi mereka meyakinkanku untuk tidak khawatir dan melanjutkan saja. Saat mulai merias wajah Lestari, aku merasa dunia seolah berhenti sejenak. Semua latihan yang aku lakukan, semua teknik yang aku pelajari, sekarang semuanya teruji. Aku harus merias dengan sempurna. Setiap goresan kuas, setiap lapisan foundation, dan setiap pilihan warna lipstik harus sesuai dengan ekspektasi. Aku tidak boleh membuat kesalahan. Aku ingat kata-kata Rara yang selalu mengatakan bahwa menjadi seorang makeup artist bukan hanya soal teknik, tetapi tentang bagaimana kita bisa membuat seseorang merasa cantik, merasa lebih percaya diri, dan bahkan bisa merasa seperti bintang pada hari istimewanya. Aku merias wajah Lestari dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap detail sesuai dengan permintaannya. Dia menginginkan tampilan yang elegan dan natural, tetapi tetap menonjolkan pesona kecantikannya. Aku memadukan warna-warna yang lembut di kelopak matanya, menambahkan sedikit shimmer di sudut mata agar tampak lebih segar, dan memilih lipstik dengan warna nude yang lembut agar tampak alami. Setiap sentuhan terasa seperti langkah menuju kesempurnaan. Aku merasa sangat fokus, seolah-olah hanya ada aku dan pengantin di dalam ruangan itu. Selama proses ini, aku merasa semakin percaya diri. Aku bisa merasakan betapa rileksnya Lestari. Dia tidak lagi tampak gugup, melainkan semakin santai dan menikmati proses periasan. Senyum tipis di wajahnya membuatku merasa bahwa aku sedang melakukan sesuatu yang benar. Ini adalah saat di mana aku tahu aku berada di jalur yang tepat. Namun, meskipun aku merasa sudah memberikan yang terbaik, aku tetap khawatir tentang reaksi Dini. Apakah dia akan puas dengan hasilnya? Aku tahu bahwa mereka tidak akan ragu untuk memberi kritik jika ada yang kurang. Sebagai seorang pemula, aku juga merasa ketakutan bahwa hasilnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi mereka. Aku sudah sangat berusaha, tetapi aku tahu, dalam dunia ini, kesempurnaan adalah hal yang sangat subjektif. Akhirnya, setelah selesai merias, aku melihat Lestari di cermin dan senyum yang muncul di wajahnya sangat memuaskan. "Mbak, ini luar biasa," katanya dengan mata berbinar-binar. Aku bisa melihat bahwa dia merasa sangat senang dengan hasilnya, dan itu membuatku merasa bangga. Rasa gugup yang aku rasakan sebelumnya langsung menghilang begitu mendengar pujian darinya. Dini, yang juga melihat hasilnya, tampak terkesan. "Kamu benar-benar berbakat, Dinda. Aku tidak menyangka hasilnya bisa sebaik ini," ujarnya dengan nada kagum. Aku merasa seperti beban yang berat akhirnya terangkat. Pujian itu seperti angin segar yang menerpa wajahku, menghapus semua kecemasan yang menghantuiku selama ini. Namun, meskipun aku merasa senang dengan hasilnya, aku tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama. Aku harus tetap rendah hati dan terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Aku tidak boleh merasa puas dengan satu kesuksesan kecil ini.
Aku harus terus berlatih, terus belajar, dan terus mengasah kemampuan agar bisa memenuhi ekspektasi yang lebih tinggi di masa depan. Dunia makeup ini sangat luas dan penuh persaingan, dan aku tahu jika aku berhenti berkembang, aku akan tertinggal. Aku mengucapkan terima kasih kepada Lestari dan Dini atas kesempatan yang mereka berikan. Mereka berdua terlihat sangat puas dengan hasilnya, dan aku merasa sangat dihargai. Namun, aku juga tahu bahwa ini baru permulaan. Tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Aku harus terus membuktikan bahwa aku bisa menjadi seorang makeup artis yang handal, tidak hanya di mata teman-temanku, tetapi juga di mata mereka yang selama ini meremehkanku. Aku kembali pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bangga dengan pencapaianku, tetapi di sisi lain, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku ingin terus belajar dan berkembang, hingga suatu saat nanti, aku bisa membuka studio makeup sendiri dan mengubah pandangan semua orang tentang diriku. Aku ingin mereka melihatku bukan sebagai seseorang yang dihina, tetapi sebagai seorang profesional yang dihormati. Dan aku yakin, dengan kerja keras dan tekad yang kuat, aku akan mencapainya. Beberapa minggu setelah aku merias Lestari, segalanya mulai terasa berbeda. Aku merasa lebih percaya diri, dan lebih dari itu, aku merasakan perubahan yang signifikan dalam cara orang melihatku. Hasil kerjaku dengan Lestari memang memberi aku kebanggaan tersendiri, tetapi yang lebih menggembirakan adalah pengakuan yang datang dari luar lingkaran dekatku. Klien-klienku yang pertama kali mencoba jasaku mulai memberi testimoni positif. Beberapa di antaranya bahkan mengunggah foto-foto mereka di media sosial dan menyebutkan namaku dengan bangga. Sebuah keberhasilan yang kecil, namun berarti besar bagi seorang pemula sepertiku. Setiap pesan yang masuk, setiap komentar yang memberikan pujian, membuat hatiku berdebar. Aku merasa semakin yakin bahwa jalan yang aku pilih ini adalah yang benar. Namun, meskipun aku merasa senang, ada satu hal yang selalu mengusik pikiranku, keluarga besar Mas Milzam. Mereka tetap menganggapku sebagai si badut, dengan make up yang berlebihan, meskipun hasil kerjaku sudah mulai terlihat nyata di luar sana. Hinaan mereka masih terngiang, dan aku merasa ada yang harus aku lakukan untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar lelucon. Suatu hari, aku duduk dengan Mas Milzam di ruang tamu, memandangi ponselku yang penuh dengan pesan-pesan positif dari klien. Aku merasa bangga, namun di sisi lain, aku merasakan adanya keraguan yang tak kunjung hilang. Sayang, aku merasa seperti orang lain mulai mengakui hasil kerjaku, tapi keluargamu tetap merendahkanku. Bahkan setelah aku menunjukkan apa yang bisa aku lakukan, mereka tetap saja tidak percaya padaku. Mas Milzam mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Dinda, mereka mungkin belum melihat semuanya. Tapi satu hal yang pasti, kamu sudah menunjukkan kemampuanmu. Mereka hanya butuh waktu untuk menyadari itu." Aku mengangguk pelan, merasa sedikit terhibur dengan kata-katanya, meskipun aku tahu tantangannya masih besar. Mas Milzam selalu memberikan dukungan moral, tetapi aku merasa aku harus membuktikan sesuatu yang lebih konkret. Di sisi lain, popularitas namaku mulai tumbuh. Ada beberapa teman dari masa lalu yang menghubungiku untuk meminta dirias. Beberapa di antaranya adalah wanita-wanita yang dulu pernah menertawakanku di masa kuliah. Orang-orang yang pernah melihatku dengan pandangan sebelah mata. Mereka terkejut ketika tahu bahwa aku kini bekerja sebagai makeup artis profesional. Sebagian dari mereka bahkan memintaku untuk merias wajah mereka di acara penting seperti pernikahan atau pesta ulang tahun. Aku tahu ini adalah kesempatan yang baik untuk semakin menunjukkan keahlianku. Aku menerima permintaan itu dengan senang hati, meskipun di dalam hati aku merasa agak bingung. Bagaimana bisa mereka yang dulu meremehkan diriku, kini mulai mencari jasaku? Namun, di balik pengakuan dari klien-klien dan teman-teman lama,
Ada satu pihak yang tak bisa kuabaikan, keluarga besar Mas Milzam. Aku tahu mereka tidak akan langsung berubah hanya karena beberapa pujian dari luar. Mereka harus melihat sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang tak bisa mereka bantah. Aku memutuskan untuk tidak hanya menunggu kesempatan datang, tetapi untuk menciptakan kesempatan itu sendiri. Aku mulai lebih aktif memamerkan hasil kerjaku, bukan hanya di media sosial, tetapi juga di hadapan mereka. Aku tahu ini adalah langkah yang harus kuambil. Jika aku bisa menunjukkan kepada mereka bahwa keahlianku sudah diakui banyak orang, mungkin mereka akhirnya akan menghargai usaha dan kerja keras yang telah aku lakukan. Suatu hari, keluarga besar Mas Milzam mengadakan acara keluarga, dan ini adalah kesempatan yang kutunggu-tunggu. Aku sudah merencanakan untuk merias beberapa anggota keluarga yang ingin tampil cantik pada acara tersebut. Aku tahu ini adalah ujian terberat bagiku, karena mereka adalah orang-orang yang selama ini memandang rendah keahlianku. Aku merasa ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar seorang wanita dengan make-up yang berlebihan. Aku merias wajah Ibu Mas Milzam, Tante Vita, dan Lia dengan penuh perhatian. Setiap goresan kuas, setiap warna yang aku pilih, aku pastikan semuanya sempurna. Aku ingin mereka merasa cantik, bukan hanya merasa terpaksa untuk menerima riasan dariku. Begitu acara berlangsung, aku melihat reaksi mereka. Ibu Mas Milzam dan Tante Vita terdiam sesaat setelah melihat riasan wajah mereka di cermin. Aku bisa merasakan bahwa mereka terkejut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Lia, yang sebelumnya pernah menyindir tentang gaya makeupku, bahkan memuji hasil kerjaku. "Wah, Dinda, kamu luar biasa. Aku benar-benar kagum dengan hasil riasan ini," ujarnya dengan senyum lebar. Aku tersenyum tipis. Meskipun aku tahu ini hanya permulaan dari apa yang aku butuhkan. Aku tidak bisa hanya puas dengan pujian ini. Aku harus terus menunjukkan bahwa aku bisa lebih dari apa yang mereka bayangkan. Keluarga besar Mas Milzam tidak mengatakan apa-apa lebih jauh setelah itu. Tetapi aku bisa merasakan perubahannya. Mereka tidak lagi melontarkan ejekan. Dan aku merasa sedikit demi sedikit, mereka mulai menghargai usahaku. Aku tahu bahwa pengakuan yang aku harapkan tidak akan datang dalam semalam. Namun, langkah-langkah kecil ini adalah awal dari proses panjang yang akan membawaku ke titik di mana aku bisa membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar si badut yang mereka pandang sebelah mata. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu rumah, sambil mengedit beberapa foto riasan pengantin yang baru saja aku kerjakan untuk seorang klien, ketika tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku melihat nama yang muncul di layar dan merasa jantungku berdebar. Itu adalah Lia, adik iparku. Dengan sedikit rasa ragu, aku menjawab teleponnya. Sejak pernikahan adiknya, hubungan kami sempat sedikit renggang. Meskipun aku merasa dia mulai sedikit lebih menghargai keahlianku. Namun, aku tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Apalagi setelah semua hinaan yang dulu pernah ia lontarkan. "Dinda, ada hal penting yang ingin aku bicarakan." Suara Lia terdengar serius. "Ada sesuatu yang terjadi dan aku butuh bantuanmu." Mua yang seharusnya merias pengantin teman dekatku mendadak batal. Dan aku tahu kamu pasti bisa menggantikannya. Aku terkejut mendengar permintaannya. Tidak ada yang lebih mengejutkan bagiku selain mendengar Lia yang biasanya meremehkan kemampuanku, kini meminta bantuanku untuk merias pengantin. "Lia, kamu yakin ingin aku yang merias pengantinnya?" Tanyaku, masih mencoba memastikan bahwa aku mendengar dengan benar. "Kenapa bukan Mua lain yang lebih berpengalaman?" Lia terdengar sedikit gugup, namun ia tetap melanjutkan. "Sebenarnya, aku juga merasa sedikit ragu, tapi aku tidak bisa menemukan orang lain yang bisa datang dalam waktu singkat. Aku percaya padamu, Dinda."
Aku tahu kamu sudah banyak belajar dan hasil kerjamu semakin bagus. Suara Lia terdengar tulus, dan aku bisa merasakan bahwa ada perubahan dalam cara dia berbicara padaku. Aku terdiam beberapa detik, mempertimbangkan tawaran ini. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan emas ini terlewat begitu saja. Baiklah, Lia. Aku akan datang dan merias pengantinnya. Jawabku. Suara hatiku mulai penuh dengan tekad. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar badut, seperti yang dulu mereka katakan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan pada semua orang, terutama keluarga Mas Milzam, bahwa aku bisa diandalkan, bahwa aku mampu merias dengan hasil yang luar biasa. Setelah telepon itu, aku langsung mempersiapkan diriku dengan penuh semangat. Aku tidak hanya harus merias dengan baik, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap detailnya sempurna. Aku mengingat setiap pelajaran yang aku terima dari Rara, setiap trik dan teknik yang dia ajarkan, dan aku bertekad untuk menerapkannya dengan sebaik mungkin. Ini bukan hanya soal makeup, tetapi soal membuktikan bahwa aku bisa sukses meskipun dulu mereka merendahkanku. Ini adalah kesempatan untuk membalikkan semuanya. Hari pernikahan tiba, dan aku merasa gugup sekaligus bersemangat. Aku tiba lebih awal di lokasi, sebuah ballroom mewah yang penuh dengan dekorasi cantik dan elegan. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan, tetapi aku fokus pada pengantin yang akan aku rias. Seorang wanita bernama Ayu, teman dekat Lia. Dia terlihat cantik dengan gaun pengantin yang megah. Namun aku tahu tantanganku akan jauh lebih besar. Merias pengantin bukan hanya soal membuat mereka tampak cantik, tetapi juga soal bagaimana menciptakan aura yang membuat hari besar mereka menjadi sempurna. Aku tahu ini adalah ujian yang besar bagi karierku, dan aku tidak boleh gagal. Begitu aku mulai merias wajah Ayu, aku bisa merasakan ketegangan dalam diriku. Setiap goresan kuas yang aku aplikasikan adalah langkah menuju bukti bahwa aku bisa. Aku memilih foundation yang tepat, concealer yang bisa menyamarkan noda, dan aku memadukan warna-warna eyeshadow dengan hati-hati, agar terlihat natural namun tetap menonjolkan pesona pengantin. Aku tahu apa yang mereka inginkan, penampilan yang anggun, bersih, dan mempesona. Aku merasa setiap detil yang aku kerjakan kini bukan sekadar riasan biasa, melainkan sebuah karya seni yang akan dikenang oleh pengantin dan tamu-tamu yang hadir. Lia, yang menemani Ayu selama proses riasan, terlihat semakin percaya diri. Dinda, kamu benar-benar hebat. Aku tidak pernah membayangkan hasilnya akan sebagus ini, kata Lia sambil memandangi Ayu yang kini mulai terlihat cantik dengan riasan yang sudah hampir selesai. Pujian itu membuat hatiku menghangat. Namun aku tahu aku harus tetap fokus. Aku tidak bisa hanya berhenti di sana. Aku harus memastikan bahwa hasil akhirnya akan memukau semua orang yang melihatnya. Ketika akhirnya Ayu berdiri di depan cermin, aku bisa melihat ekspresi kebahagiaan yang memancar di wajahnya. "Mbak, aku merasa cantik sekali," katanya. Suaranya bergetar karena terharu. "Kamu benar-benar membuat hari ini menjadi lebih sempurna." Aku tersenyum lega mendengar itu. Rasanya, semua usaha dan waktu yang aku habiskan selama ini akhirnya membuahkan hasil yang indah. Aku merasa sangat bahagia bisa memberi Ayu penampilan terbaik di hari terpenting dalam hidupnya. Pagi itu, aku merasa ada semacam ketegangan yang menggantung di udara. Semua persiapan sudah selesai, dan kini tinggal menunggu detik-detik pernikahan dimulai. Aku berada di ruang belakang yang tertutup rapat, bersama Ayu, pengantin yang aku rias dengan hati-hati dan penuh dedikasi. Aku merasakan getaran di seluruh tubuhku, seperti ada yang tidak bisa kutahan. Aku tahu, hari ini adalah kesempatan terpenting dalam hidupku. Ini bukan hanya tentang merias wajah seorang pengantin, tetapi juga tentang merias masa depanku, tentang membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar si badut
yang dulu diejek oleh keluarga besar Mas Milzam. Di ruang depan, tamu-tamu mulai berdatangan. Suasana semakin ramai, dengan riuh canda tawa yang menyertai kedatangan mereka. Aku bisa mendengar suara musik yang mengalun lembut dari luar ruangan, menandakan bahwa acara akan segera dimulai. Tapi aku tetap fokus pada Ayu. "Kamu siap?" tanyaku dengan suara lembut, meskipun hatiku sendiri tidak sepenuhnya tenang. Ayu tersenyum dan mengangguk, matanya bersinar penuh harap. "Aku siap, Dinda. Aku percaya padamu." Kata-kata itu terasa seperti angin segar yang mengusir kegelisahan dalam dadaku. Ketika Ayu akhirnya keluar menuju pelaminan, aku bisa merasakan banyak mata tertuju padanya. Beberapa dari mereka memuji betapa cantiknya pengantin tersebut. Namun di antara kerumunan itu, aku tahu ada mata-mata yang menilai penampilannya, dan tentu saja ada yang akan memperhatikan dengan cermat siapa yang meriasnya. Di tengah keramaian itu, aku melihat Tante Vita dan Bu Yani, yang sudah berdiri di sudut ruangan, berbincang dengan beberapa tamu. Tanpa mereka sadari, aku memperhatikan setiap gerakan mereka. Tante Vita, yang dulu pernah dengan sinis menghina hasil riasanku, kini tampak lebih pendiam dari biasanya. Tatapannya tidak lagi penuh dengan cemoohan. Namun aku bisa merasakan ada sedikit keraguan yang mulai terbangun di sana. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa melampaui batasan yang mereka berikan. Saat pengantin tiba di altar, dan semua orang berfokus pada keindahan momen tersebut, aku bisa merasakan bahwa semua perhatian akan teralih kepada hasil kerjaku. Ayu berjalan anggun, gaunnya yang elegan tampak sempurna dengan riasan yang aku buat. Wajahnya bersinar, seolah semua kilau dari cahaya lampu di ballroom menyatu dengan aura positif yang dia pancarkan. Setiap langkahnya penuh dengan percaya diri, dan aku merasa bangga karena aku adalah bagian dari momen luar biasa ini. Ketika akad nikah dimulai, seluruh ruangan terasa hening. Semua orang memandang pengantin dengan kagum. Di tengah-tengah kehusyukan itu, aku bisa melihat ekspresi Tante Vita yang sedikit berubah. Mata kerasnya yang biasanya penuh dengan cemoohan kini terlihat lebih lembut, meskipun dia berusaha keras menyembunyikan perasaan tersebut. Aku tahu, di dalam hatinya, dia sedang merasakan sedikit penyesalan. Bukankah dia yang dulu dengan lantang mengatakan bahwa riasan yang aku buat itu mirip badut? Kini, dia harus menyaksikan betapa cantiknya Ayu di hari pernikahannya. Dan lebih dari itu, dia harus menerima kenyataan bahwa aku, Dinda, yang selama ini dipandang sebelah mata, mampu membuat pengantin terlihat luar biasa. Acara berlanjut dengan resepsi, dan semua tamu mulai mendekat untuk memberi ucapan selamat kepada pengantin. Aku melihat Lia berjalan mendekat. Wajahnya tampak lebih cerah dari sebelumnya. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Dinda, terima kasih banyak. Kamu luar biasa." Pujian itu datang dari hatinya, dan aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar mengakui keahlianku. Dia tidak hanya menganggapku sebagai istri Mas Milzam, tetapi sekarang dia mulai melihatku sebagai seorang profesional. Kata-kata itu sangat berarti bagiku, lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Ini adalah pengakuan yang selama ini aku tunggu-tunggu, dan aku bisa merasakannya begitu nyata. Namun, apa yang lebih menyenangkan lagi adalah saat aku melihat wajah Tante Vita. Dia terdiam, seakan tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat bagaimana dia memandangi Ayu dengan penuh kekaguman, dan kemudian pandangannya beralih padaku. Dalam matanya, aku bisa melihat sebuah pengakuan yang selama ini tidak pernah dia ucapkan. Aku tahu, dalam hati, dia mulai menyadari bahwa aku bukan lagi seorang perempuan yang bisa dipandang sebelah mata. Aku bukan lagi si badut yang dia anggap sebagai seorang yang tidak mengerti tata krama. Aku adalah seorang profesional yang berhasil menciptakan sesuatu yang luar biasa,
Dan itulah yang tak bisa dia sangkal. Begitu resepsi berlanjut, aku kembali ke ruang belakang, sedikit lelah tapi puas. Semua yang aku impikan mulai terwujud. Aku telah berhasil membuktikan bahwa aku bisa melampaui segala hinaan dan keraguan yang mereka tanamkan padaku. Namun, ada satu hal yang masih terus mengganggu pikiranku. Meskipun aku telah berhasil hari ini, aku tahu aku harus terus berusaha lebih keras lagi. Ini bukan akhir dari perjuanganku, tetapi sebuah awal dari perjalanan panjang yang akan membuat mereka lebih mengerti siapa aku sebenarnya. Saat aku kembali ke ruang tamu, aku melihat Bu Yani yang sedang berbicara dengan beberapa tamu. Dia tersenyum padaku, namun senyum itu terasa sedikit dipaksakan. Aku tahu, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia mulai menyadari bahwa aku sudah mencapai tingkat yang mereka anggap tidak mungkin. Mungkin dia tidak akan pernah mengakuinya secara langsung, tapi aku bisa merasakan bahwa dia mulai menghargai usahaku. Dan itu sudah cukup bagiku. Sebab, aku tahu, aku tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa sukses. Aku sudah buktikan pada diriku sendiri, dan itu yang paling penting. Pernikahan itu telah selesai, dan meskipun hari itu terasa begitu panjang, aku tidak bisa mengabaikan perasaan puas yang mengalir dalam diriku. Aku berhasil melalui ujian yang paling berat dalam karierku. Namun, di balik kegembiraan itu, aku tahu bahwa babak berikutnya baru saja dimulai. Aku merasa ada banyak hal yang belum selesai, terutama dengan keluarga besar Mas Milzam yang selama ini sering merendahkanku. Aku berharap mereka akan melihat betapa kerasnya aku berjuang untuk berada di titik ini, tapi aku juga tahu bahwa perubahan tidak akan datang dalam semalam. Beberapa hari setelah pernikahan, aku menerima telepon dari Lia. Suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan. "Dinda, aku minta maaf," katanya tanpa basa-basi. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal dengan semua yang pernah aku katakan dan lakukan." Aku terdiam mendengar kata-kata itu. Akhirnya, kata-kata itu keluar juga dari mulutnya. Kata-kata yang dulu aku harapkan. Kata-kata yang akhirnya mengakui bahwa dia tahu dia salah. Aku benar-benar tidak pernah melihat seberapa besar usahamu, Dinda, lanjut Lia dengan suara pelan. Dulu, aku hanya melihat kamu sebagai istri Mas Milzam dan tidak menganggap serius apa yang kamu lakukan. Tapi hari itu, aku melihat kamu benar-benar hebat. Aku menyesal karena selama ini aku tidak pernah memberi ruang untukmu untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. Kata-kata Lia tidak hanya sekadar permintaan maaf biasa, tetapi sebuah pengakuan yang begitu dalam. Tidak mudah bagi seseorang untuk mengakui kesalahannya setelah selama ini dia sering merendahkan orang lain. Namun, meskipun aku merasa sedikit lega, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Ini adalah pertama kalinya Lia meminta maaf, dan meskipun aku bisa merasakannya bahwa dia benar-benar menyesal, aku tahu bahwa permintaan maafnya ini datang terlambat. Aku sudah melewati begitu banyak perjuangan dan hinaan sebelumnya, dan meskipun kata-kata itu penting, aku tidak bisa begitu saja melupakan semuanya hanya karena satu permintaan maaf. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, yang mudah tersentuh dan terbawa perasaan. Kini, aku belajar untuk lebih berhati-hati dalam menerima permintaan maaf. Aku menghargai permintaan maafmu, Lia, jawabku dengan tenang, berusaha menahan emosi yang ingin keluar. Namun, aku berharap ini bukan hanya tentang kata-kata. Aku butuh lebih dari itu. Aku butuh tindakan yang membuktikan bahwa kamu benar-benar mengerti apa yang sudah terjadi. Aku bisa mendengar Lia terdiam di ujung telepon. Aku akan melakukan apapun yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahanku, Dinda, katanya akhirnya. Aku janji, kamu tidak akan menyesal. Kata-katanya terdengar tulus, tapi tetap saja,
Aku tidak bisa sepenuhnya percaya begitu saja. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan aku ingin melihat bukti nyata dari perubahan itu. Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit lega, tetapi perasaan itu bercampur aduk. Aku tahu bahwa Lia tidak lagi melihatku dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tetapi aku juga sadar bahwa hubungan kami tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf itu. Ada banyak luka yang harus sembuh, dan itu membutuhkan waktu. Waktu yang lama, bahkan mungkin lebih lama daripada yang aku kira. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku merasa bahwa perubahan itu ada, aku juga merasakan ketegangan di dalam diriku. Ketegangan yang datang dari Tante Vita dan Bu Yani. Mereka tetap diam, seolah-olah tidak tahu harus berkata apa setelah melihat hasil kerjaku yang luar biasa. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang lebih terukur sekarang, meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Tante Vita, yang dulu selalu berkata bahwa aku tidak tahu tata krama dan selalu mengolok-olok penampilanku, kini tidak lagi berbicara begitu. Dia tampak lebih berhati-hati, dan aku bisa merasakan sedikit penyesalan di matanya. Tapi itu belum cukup bagiku. Permintaan maaf dari Lia adalah langkah pertama, tapi aku tahu, masih ada yang perlu mereka buktikan kepada aku. Beberapa minggu setelah pernikahan Ayu, teman dekat Lia, suasana dalam keluarga besar Mas Milzam seolah kembali normal, tetapi aku tahu segalanya tidak pernah sama lagi. Permintaan maaf dari Lia dan Bu Yani adalah langkah pertama, namun aku tetap merasa ada banyak hal yang belum mereka pahami. Mereka mungkin sudah mengakui bahwa aku memiliki bakat, tetapi apakah mereka benar-benar siap untuk menerima kenyataan bahwa aku tidak akan pernah lagi menjadi sosok yang mereka anggap remeh? Namun, aku tidak ingin terjebak dalam masa lalu. Aku lebih memilih untuk fokus pada masa depan dan apa yang bisa aku capai. Bisnis makeup yang aku jalani semakin berkembang, dan aku merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Klien-klien baru mulai berdatangan, dan namaku mulai dikenal di dunia kecantikan. Meski begitu, aku tidak bisa sepenuhnya melupakan bagaimana aku dulu dipandang sebelah mata, bahkan dihina oleh keluarga suamiku sendiri. Suatu hari, Tante Vita mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Semua anggota keluarga diundang, dan aku tahu ini adalah kesempatan bagi mereka untuk melihat apakah aku benar-benar bisa bertahan dan terus berkembang. Aku tidak mengharapkan perlakuan istimewa, tapi di dalam hatiku, ada rasa ingin menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar badut yang mereka hina dulu. Namun, saat pesta berlangsung, aku melihat ada sesuatu yang tidak beres. Tante Vita mengundang seorang muat ternama yang dikenal memiliki banyak pengikut di media sosial. Namanya cukup besar di dunia kecantikan, dan semua orang di pesta itu sangat antusias menantikan penampilannya. Aku tahu bahwa Tante Vita berharap dengan mengundang muat terkenal ini, dia bisa membuktikan bahwa dia lebih unggul dariku. Aku hanya tersenyum dalam hati, karena aku tahu bahwa ini adalah ujian baru bagiku. Meskipun aku sudah tidak lagi merasa terintimidasi oleh sikap mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatku terkejut. Saat hasil riasan muat tersebut selesai, reaksinya tidak seperti yang diharapkan. Para tamu mulai berbisik-bisik, ada yang mengkritik, dan ada yang merasa kecewa dengan hasilnya. Wajahnya terlihat terlalu berat, kata seorang tamu, sementara yang lain mengatakan, make-upnya tidak cocok dengan warna kulitnya. Bahkan, beberapa tamu merasa riasannya jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Aku bisa melihat Tante Vita tampak terkejut, namun dia berusaha menutupi rasa malunya dengan tersenyum. Meskipun dia mencoba menahan rasa kecewa, aku bisa merasakan bahwa dia sangat tidak senang dengan hasil tersebut. Aku hanya mengamati dari kejauhan, dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas yang sulit untuk dijelaskan, tetapi juga rasa iba yang muncul dalam diriku. Aku tahu betul bagaimana rasanya dihina di depan umum,
Dan aku tidak ingin Tante Vita merasakannya. Namun, aku tidak bisa menahan perasaan bahwa ini adalah bentuk karma yang datang untuknya. Dia telah menghinaku berkali-kali di masa lalu, dan kini, dia harus menghadapi kenyataan bahwa riasan yang dia anggap sebagai pilihan terbaik justru mendapatkan kritik tajam dari semua orang. Aku tidak perlu mengatakan apapun, karena hasilnya sudah cukup berbicara. Karma memang tidak pernah salah alamat. Saat pesta itu berakhir, aku melihat Tante Vita berjalan dengan langkah terburu-buru ke dalam rumah, tampak lebih murung daripada biasanya. Sebagian dari tamu sudah pulang, dan hanya beberapa orang yang masih tinggal. Aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, tetapi aku tidak ingin terlalu mencampuri urusan mereka. Buatku, ini adalah sebuah pelajaran berharga. Dunia kecantikan memang penuh dengan tantangan, tetapi itu juga memberi kesempatan bagi siapa saja untuk membuktikan dirinya. Beberapa hari setelah pesta itu, aku mendengar kabar dari Mas Milzam bahwa Tante Vita merasa sangat kecewa dengan hasil riasan tersebut. Dia bilang, dia akan berpikir 2 kali sebelum mengundang mua lain yang sama, kata Mas Milzam sambil tersenyum kecil. Aku bisa merasakan sedikit kebanggaan dalam dirinya, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Sebagai suami, dia pasti merasa bangga karena aku telah menunjukkan bahwa aku mampu lebih dari yang mereka kira. Namun, aku juga tahu bahwa perubahan besar belum terjadi. Tante Vita mungkin tidak akan mengakui kesalahannya begitu saja, tetapi aku yakin karma akan terus mengikuti mereka, perlahan tapi pasti. Tante Vita, meskipun dia tidak mengatakannya dengan terang-terangan, pasti merasa bahwa apa yang terjadi pada pesta ulang tahun itu adalah akibat dari perlakuannya terhadapku selama ini. Ketika kita sering merendahkan orang lain, karma akan menemukan jalannya. Aku tidak pernah ingin membalas dendam atau membuat mereka merasa lebih buruk dari sebelumnya. Tapi aku juga tahu bahwa hidup memiliki cara tersendiri untuk menyeimbangkan semuanya. Ini adalah langkah kecil dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak perlu menjelaskan apapun pada mereka. Semua yang aku lakukan adalah untuk diriku sendiri dan untuk masa depanku. Aku tidak lagi merasa terancam oleh mereka. Malah, aku merasa lebih bebas dan lebih kuat dari sebelumnya. Karma memang datang dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi itu adalah pengingat yang jelas bahwa kita tidak pernah tahu bagaimana keputusan kita akan mempengaruhi orang lain. Kini, aku lebih yakin dari sebelumnya bahwa aku akan terus maju. Tak peduli seberapa sulit atau seberapa banyak tantangan yang harus aku hadapi. Aku akan buktikan bahwa aku lebih dari sekadar si badut yang mereka hina. Aku adalah Dinda. Dan aku akan terus berkembang hingga mereka tak bisa lagi meremehkan diriku. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku merasa semakin yakin dengan langkah yang aku ambil dalam hidupku. Bisnis makeupku semakin berkembang, dan semakin banyak klien yang datang. Mereka datang karena hasil kerjaku yang memuaskan dan karena aku tahu bagaimana menyesuaikan makeup dengan kepribadian dan keinginan klien. Semua pelatihan dan pengorbananku akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Namun, meskipun aku merasa hidupku semakin baik, aku tahu bahwa ada beberapa masalah besar yang belum sepenuhnya selesai. Masalah terbesar yang masih mengganggu pikiranku adalah hubungan dengan keluarga suamiku, terutama Bu Yani. Sejak awal pernikahanku, dia selalu merendahkanku, tidak hanya soal pekerjaan dan kemampuanku, tetapi juga tentang siapa diriku sebagai seorang wanita. Dia selalu tampak lebih menilai aku dari apa yang aku miliki, dan seringkali aku merasa bahwa apapun yang aku lakukan tidak pernah cukup baik di matanya. Seringkali aku merasa terpojok dan tidak diterima. Aku tahu bahwa meskipun mereka perlahan mulai menghargai keahlianku, ada banyak luka yang belum sembuh sepenuhnya. Suatu hari, aku mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Bu Yani yang selama ini tampak begitu tegar dan terhormat dalam keluarga, tiba-tiba mengalami kesulitan besar. Bisnis yang dia jalankan,
yang selalu dia banggakan, mengalami kebangkrutan. Aku tahu bahwa Bu Yani adalah seorang yang sangat ambisius dan selalu mengutamakan penampilan luar, sehingga kesulitan ini jelas sangat menghancurkan hatinya. Ketika aku mendengar kabar ini, perasaan yang aku rasakan campur aduk. Ada rasa iba, tetapi juga ada perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Aku tidak merasa senang dengan kesulitan yang dia alami, tetapi di sisi lain, aku tidak bisa menutupi kenyataan bahwa karma yang aku rasakan selama ini mulai menunjukkan wajahnya. Mas Milzam kemudian memberitahuku bahwa Bu Yani datang kepadanya, memohon bantuan. Bisnisnya sudah terpuruk, dan dia tidak tahu harus bagaimana. Mas Milzam merasa bingung, tetapi aku bisa melihat bahwa di matanya ada sedikit rasa kesal. Ibuku meminta bantuan, Dinda, katanya dengan suara rendah. Tapi aku merasa kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan dia tentang bagaimana dia memperlakukan orang lain. Aku tahu betul perasaan Mas Milzam. Meski dia adalah anaknya, dia juga sadar betul bagaimana Bu Yani selalu merendahkan orang lain, terutama aku. Bu Yani mungkin berharap bisa mendapatkan bantuan dari kami, tetapi aku merasa saat ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa hidup tidak selalu bisa berjalan sesuai keinginan. Beberapa hari setelah itu, Bu Yani datang ke rumah kami. Raut wajahnya sangat berbeda dari biasanya. Biasanya, dia akan datang dengan senyuman penuh percaya diri dan penampilan sempurna. Tetapi kali ini, wajahnya tampak lesu dan tertekan. Dinda, Milzam, Ibu tahu ini adalah saat yang sulit, katanya dengan suara pelan. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Bisnis ibu bangkrut, dan ibu sangat membutuhkan bantuan. Mendengar kata-kata itu, aku merasa bahwa meskipun Bu Yani sangat keras kepala dan ambisius, dia masih memiliki sisi manusiawi yang lemah. Itu adalah sisi yang jarang aku lihat sebelumnya, terutama mengingat sikapnya yang selalu merasa lebih unggul dari orang lain. Aku duduk di depan Bu Yani, mencoba untuk menenangkan diri dan tidak terbawa perasaan. Aku ingat betul bagaimana dia seringkali menghinaku di masa lalu. Namun, aku tahu bahwa ini adalah momen penting, momen di mana aku harus membuat keputusan yang bisa mengubah banyak hal. Aku mengingat semua yang telah aku lalui, semua hinaan dan kritik yang aku terima dari keluarga ini, dan aku tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bu, kataku dengan suara yang tegas namun penuh pengertian. Saya bisa membantu. Tetapi ada syarat yang harus ibu terima. Saya akan membantu ibu, tetapi ibu harus mengakui kesalahan ibu dan mengakui keahlianku di depan keluarga. Aku bisa melihat ekspresi wajah Bu Yani berubah, seolah tidak percaya dengan kata-kataku. Dia tampak terkejut, tetapi juga mulai merenung. Apa maksudmu, Dinda? Tanyanya dengan suara ragu. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Ini bukan tentang ego atau kebanggaan, jawabku. Ini tentang pengakuan. Selama ini, saya selalu diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Ibu mungkin merasa bahwa ibu lebih tahu segalanya, tetapi saya telah menunjukkan bahwa saya bisa berdiri di kaki sendiri. Dan sekarang, saya ingin ibu mengakui itu. Bukan untukku, tetapi untuk keluarga kita, agar mereka tahu bahwa saya pantas dihargai. Bu Yani terdiam, tampak berpikir keras. Aku tahu bahwa itu adalah hal yang berat baginya untuk menerima kenyataan bahwa dia harus mengakui kesalahannya di depan keluarga. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah langkah yang penting agar dia bisa belajar dari kesalahannya. Tidak mudah bagi orang seperti Bu Yani yang selalu merasa superior untuk merendahkan dirinya. Tapi aku juga tidak bisa menunggu selamanya untuk mendapatkan pengakuan yang layak aku terima. Akhirnya, setelah beberapa saat yang penuh keheningan, Bu Yani mengangguk pelan. Ibu mengerti, katanya dengan suara pelan. Ibu akan melakukannya, Dinda.
Ibu akan mengakui kesalahan dan meminta maaf. Meskipun kata-kata itu tidak datang dengan mudah, aku bisa merasakan kejujuran dalam ucapannya. Aku tahu ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ini adalah langkah pertama bagi Bu Yani untuk mulai memahami apa yang telah dia lakukan dan bagaimana itu memengaruhi orang di sekitarnya. Hari-hari setelah percakapan yang penuh ketegangan itu berjalan cukup lambat. Bu Yani benar-benar membuatku menunggu, dan aku tidak tahu apakah dia benar-benar akan memenuhi syarat yang aku ajukan. Rasanya seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan, dan aku tak bisa mengabaikan perasaan cemas yang terus mengganggu pikiranku. Namun, aku tetap berpegang pada keputusanku. Aku tahu bahwa jika aku mundur sekarang, maka segala usaha dan kerja keras yang aku lakukan untuk membangun diri akan sia-sia. Ini bukan hanya soal mengakui keahlian, tetapi soal pengakuan terhadap diriku sebagai individu yang berharga, bukan hanya sebagai bagian dari keluarga suamiku. Pada suatu sore, saat aku tengah sibuk di studio makeupku, Mas Milzam datang membawa kabar yang aku tunggu-tunggu. "Dinda," katanya dengan nada yang sedikit cemas, "Ibu ingin bertemu denganmu." Aku bisa melihat raut wajahnya yang sedikit terkejut. Dia bilang ada sesuatu yang ingin disampaikan. Aku merasa jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Meski aku sudah menyiapkan diriku untuk pertemuan ini, tetap saja ada rasa takut dan ragu yang muncul. Aku mengingat kembali semua hinaan dan ejekan yang pernah aku terima. Dan aku tahu bahwa meskipun permintaan maaf ini datang terlambat, itu tetap berarti. Mas Milzam melihatku dengan mata penuh pengertian. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah," katanya. "Tapi aku berharap ini bisa jadi langkah awal yang baik untuk kita semua." Aku mengangguk pelan, berusaha menenangkan diri. Aku sudah siap untuk menghadapi pertemuan ini. Ketika aku memasuki ruang tamu, aku melihat Bu Yani sudah duduk di sana. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Suasana di ruangan itu terasa tegang. Hampir seperti ada beban berat yang menggantung di udara. Bu Yani yang biasanya selalu tampil tegar kini tampak rapuh dan penuh penyesalan. Aku bisa melihatnya menundukkan kepala, seolah tak berani menatapku. Beberapa detik berlalu sebelum Bu Yani membuka mulutnya. "Dinda," katanya dengan suara pelan, "Ibu tahu permintaan maaf ini datang terlambat, tapi Ibu ingin kamu tahu bahwa Ibu sangat menyesal dengan segala perlakuanku selama ini. Ibu minta maaf jika aku telah merendahkanmu, jika Ibu pernah membuatmu merasa tidak dihargai." Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kata-katanya. Ini bukan permintaan maaf yang terpaksa, melainkan permintaan maaf yang datang dari hati. Ada penyesalan yang mendalam di dalam suara Bu Yani, dan aku tahu bahwa dia benar-benar merasakan kesalahannya. Meski permintaan maaf ini datang terlambat, aku merasa bahwa itulah yang selama ini aku butuhkan. Bu Yani terus melanjutkan, "Ibu tidak pernah benar-benar melihatmu, Dinda. Ibu hanya berpikir tentang diriku sendiri dan kebanggaanku. Ibu tidak melihat semua perjuanganmu, kerja kerasmu, dan dedikasimu untuk keluarga ini." Suaranya mulai bergetar, dan aku bisa melihat mata Bu Yani mulai berkaca-kaca. Aku terdiam sejenak. Meskipun kata-kata Bu Yani cukup berat, aku tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam proses penyembuhan hubungan kami. Aku mengingat kembali betapa sulitnya perjalanan ini. Aku merasa seperti bertarung sendirian melawan semua prasangka dan pandangan remeh dari keluarga ini. Namun, hari ini, aku bisa merasakan bahwa aku berhasil. Aku berhasil membuat mereka melihatku dengan cara yang berbeda. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diriku sebelum akhirnya berbicara. "Terima kasih, Bu, untuk pengakuan ini," kataku dengan suara lembut. "Saya tahu itu tidak mudah untuk Ibu, dan saya menghargai keberanian Ibu untuk mengatakannya. Aku tidak ingin terlalu keras dalam merespons,
Meski hatiku terasa penuh dengan berbagai perasaan yang sulit dijelaskan. Mas Milzam yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka mulut. "Ibu, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi ini adalah awal dari sesuatu yang baik, dan aku yakin Dinda bisa memaafkan semuanya." Mas Milzam berbicara dengan lembut, berusaha membuat suasana lebih tenang. Aku bisa melihat betapa dia mendukung langkah Bu Yani untuk melakukan perubahan. Ini adalah momen penting, bukan hanya untuk Bu Yani, tetapi juga untuk kami semua sebagai keluarga. Aku mengangguk pelan dan mengalihkan pandanganku pada Bu Yani yang kini terlihat lebih emosional. "Saya sudah lama menunggu momen seperti ini, Bu," kataku. "Dan meskipun terlambat, saya ingin mengatakan bahwa saya bisa memaafkan. Itu tidak berarti saya melupakan apa yang telah terjadi, tapi ini adalah langkah penting bagi kita untuk bisa melanjutkan ke depan." Aku merasa ada beban yang terangkat setelah aku mengucapkan kata-kata itu. Perasaan lega yang datang begitu mendalam, seolah-olah sebuah pintu yang tertutup rapat selama ini akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. Bu Yani terdiam sejenak. Lalu dengan suara yang serak, dia berkata, "Ibu bersyukur kamu bisa memaafkanku, Dinda. Ibu tahu ibu tidak akan pernah bisa mengganti semuanya. Tetapi ibu berharap kita bisa mulai dari sini. Ibu ingin belajar untuk lebih menghargaimu dan tidak lagi merendahkanmu." Kata-kata itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi aku, itu adalah sebuah kemenangan. Itu adalah bukti bahwa usaha dan kerja kerasku selama ini akhirnya terlihat. Aku tidak lagi menjadi bayangan yang selalu ada untuk dihina, tetapi aku menjadi seseorang yang dihargai, bahkan oleh orang yang dulu meremehkanku. Aku berdiri dan mendekati Bu Yani. "Terima kasih, Bu, atas pengakuan dan permintaan maafnya. Ini lebih dari yang saya harapkan." Aku mengulurkan tangan, dan meskipun ada ketegangan yang masih terasa di udara, aku merasa bahwa ini adalah momen yang tepat. Bu Yani menggenggam tanganku, dan aku bisa merasakan kehangatan di dalam genggaman itu. Sebuah tanda bahwa hubungan kami bisa dimulai kembali dari titik ini. Meski semuanya tidak akan langsung sempurna, aku tahu bahwa langkah besar baru saja diambil. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya. Sejak pertemuan dengan Bu Yani, segala hal seolah mulai terasa lebih mudah. Setelah bertahun-tahun berjuang dalam bayang-bayang cemoohan dan keraguan, kini aku bisa merasakan buah dari semua usahaku. Studio makeupku semakin berkembang, klien-klien terus datang, dan nama aku mulai dikenal lebih luas. Bahkan beberapa selebriti ternama mulai meminta jasaku untuk merias mereka. Sebuah pencapaian yang dulu hanya bisa kuimpikan. Aku merasa hidupku kini berada di jalur yang tepat. Dan meskipun perjalanan ini tidak mudah, setiap langkah yang kutempuh terasa lebih bermakna. Mas Milzam selalu ada di sisiku, memberikan dukungan yang tidak pernah luntur. Aku melihatnya dengan mata yang berbeda sekarang. Dulu, aku sering merasa bahwa aku harus membuktikan sesuatu padanya. Tetapi kini aku tahu bahwa dia selalu percaya padaku. "Aku bangga padamu, Dinda," katanya setiap kali melihat kesuksesanku. Kalimat sederhana itu selalu memberikan kekuatan lebih bagiku. Aku tahu bahwa segala tantangan yang kami hadapi bersama hanya mempererat hubungan kami. Kami tumbuh bersama, tidak hanya sebagai suami dan istri, tetapi sebagai dua individu yang saling mendukung untuk mencapai impian. Hari-hari di studio semakin padat, dan aku mulai merasa betapa nikmatnya menjalani profesi yang aku cintai. Setiap kali aku merias seorang pengantin, aku merasa seolah-olah aku sedang memberikan bagian dari diriku. Melihat senyum bahagia di wajah mereka setelah proses riasan selesai adalah hal yang paling memuaskan. Aku merasa bahwa melalui makeup, aku bisa memberikan lebih dari sekadar penampilan, tetapi juga rasa percaya diri yang selama ini hilang dalam diri mereka. Aku mulai melihat diriku bukan hanya sebagai seorang makeup artis,
tetapi sebagai seseorang yang bisa mengubah kehidupan orang lain, meskipun hanya sedikit. Namun, meski kesuksesan yang aku raih sangat membanggakan, kebahagiaan sejati datang dari perubahan yang aku lihat di keluarga Mas Milzam. Bu Yani, yang dulu selalu merendahkan, kini datang kepadaku dengan senyuman tulus, bahkan sering mengunjungi studio untuk meminta petunjuk tentang dunia makeup. Lia, yang dulunya sinis dan meremehkan, kini sering bertanya tentang tren makeup terbaru dan bahkan meminta aku untuk meriasnya di beberapa acara keluarga. Rasanya aneh, tapi juga indah. Bagaimana mereka yang dulu menganggapku remeh kini mulai menghargai dan mengakui kemampuan yang aku miliki. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa mereka mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Mereka mulai melihat Dinda yang bukan hanya seorang istri, tetapi seorang wanita dengan bakat dan kemampuan yang luar biasa. Tante Vita, yang dahulu selalu mengejekku dengan kata-kata pedas, kini jadi sering memberi pujian. Aku masih ingat dengan jelas ketika dia berkata, "Dinda, kamu sekarang sudah berbeda. Kamu memang berbakat." Kata-kata itu lebih dari sekadar pengakuan. Itu adalah bentuk penerimaan yang selama ini aku dambakan. Meskipun mungkin tidak semua dari mereka sepenuhnya bisa menerima perubahan yang aku alami, aku tahu bahwa mereka perlahan-lahan mulai melihat siapa aku sebenarnya. Dan itu adalah hal yang paling berharga bagiku. Satu hal yang membuatku merasa lebih bahagia adalah ketika Mas Milzam akhirnya memutuskan untuk memberikan dukungannya dalam bentuk yang lebih nyata. Dia menyarankan agar aku membuka cabang studio makeup di kota lain. "Kamu sudah mencapai banyak hal di sini, Dinda. Kini waktunya untuk berkembang lebih besar," katanya dengan penuh keyakinan. Aku tidak bisa menahan senyum lebar. Ini adalah langkah besar yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tapi dengan dukungan Mas Milzam, aku merasa siap untuk mengambil langkah itu. Kami mulai mencari lokasi, merencanakan desain studio, dan mengatur segala sesuatunya agar berjalan dengan lancar. Sementara itu, aku juga mulai merasa lebih percaya diri dengan diriku sendiri. Aku yang dulunya merasa cemas dan takut menghadapi dunia luar, kini bisa berdiri tegak, menghadapinya dengan penuh percaya diri. Melalui semua yang telah aku alami, aku telah belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk mengakui bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Aku tak lagi merasa seperti seorang wanita yang terjebak dalam bayang-bayang, tapi seorang wanita yang kini bisa bersinar dengan cahaya sendiri. Aku merasa kuat, mandiri, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Malam itu, setelah seharian penuh dengan pekerjaan, aku duduk bersama Mas Milzam di ruang tamu. Kami berbicara tentang masa depan, tentang impian-impian yang masih ingin kami capai. "Dinda, aku tahu perjalanan kita belum selesai," katanya dengan tatapan penuh cinta. "Tapi aku bangga bisa melewati semua ini bersamamu." Aku meraih tangannya, merasa bahwa semua pengorbanan dan perjuangan kami selama ini membuahkan hasil yang indah. Kami bukan hanya pasangan, tapi juga sahabat yang saling mendukung dan melengkapi. Kini, aku bisa melihat ke depan dengan penuh harapan, karena aku tahu apapun yang terjadi, kami akan selalu berdiri bersama. Kebahagiaan yang aku rasakan kini tidak hanya datang dari keberhasilan profesional, tetapi juga dari hubungan yang lebih baik dengan keluarga Mas Milzam. Kami semua telah tumbuh dan berubah, dan aku tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Aku bukan lagi si badut, seperti yang mereka sebutkan dulu, tapi seorang wanita yang dihargai, dicintai, dan diterima. Semua kerja keras, air mata, dan usaha yang selama ini aku lakukan kini terbayar dengan sempurna. Dan aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Aku siap untuk tantangan selanjutnya, karena aku sudah menemukan kekuatanku yang sejati.